Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Elum Safira Salma dari kelas percepatan nomor absen 8. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hutang piutang menurut Islam. Apa sih hutang piutang itu? Jadi, hutang piutang adalah menyerahkan harta atau benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu tertentu. Contohnya, ketika pihak A ini meminjam uang sebesar 100.000 kepada pihak B. Nah, setelah beberapa hari atau beberapa minggu, pihak A ini mengembalikan uang sebesar 100.000 juga kepada pihak B. Itu termasuk contoh dari hutang piutang. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang rukun hutang piutang. Nah, rukun yang pertama adalah ada peminjam dan ada yang meminjam. Jadi ketika terjadi kegiatan utang piutang, tentu ada pihak yang meminjam dan juga ada pihak yang meminjamkan. Kemudian rukun yang kedua ada barang atau jasa. Nah, dalam kegiatan hutang piutang ini yang sering terjadi adalah barangnya ini berupa uang, tapi mungkin juga bisa berupa barang yang lain. Kemudian rukun yang ketiga adalah adanya kesepakatan di antara peminjam dan meminjam. Jadi ketika pihak peminjam ini berkata, saya pinjamkan uang ini kepada kamu. Kemudian pihak B, pihak yang meminjam juga menjawab, ya saya menerima uang ini dan saya akan mengembalikannya beberapa hari. Itu termasuk kesepakatan dalam utang piutang. Nah, di masyarakat ini tentu banyak yang bertanya-tanya ya, sebenarnya boleh tidak sih kita utang piutang? Nah, hukum dari hutang piutang adalah boleh. Karena disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang menjelaskan bahwa sebenarnya hutang piutang itu boleh. Kemudian saya akan menjelaskan syarat terjadinya hutang piutang. Yang pertama adalah harta yang dihutangkan itu jelas dan halal. Tentu ketika kita meminjamkan harta atau benda kepada orang lain, kita harus memastikan bahwa barang yang kita pinjamkan itu halal dan memang jelas adanya. Kemudian syarat yang kedua adalah pemberi hutang tidak boleh mengungkit masalah hutang. Jadi di setiap keadaan apapun pemberi hutang tidak boleh selalu mengungkit-ungkit. Kemudian syarat yang ketiga adalah si peminjam harus memiliki niat yang baik untuk menggunakan utang itu dengan baik. Jadi ketika seseorang itu berhutang, dia harus memiliki niat untuk menggunakan utang itu dengan baik. Contohnya, ketika seseorang peminjam itu tidak memiliki uang, kemudian dia meminjam uang kepada orang lain dengan niat untuk membayar biaya rumah sakit orang tuanya. Itu termasuk niat yang baik juga. Kemudian syarat yang keempat, ketika terjadi hutang piutang itu, si pihak pemberi hutang tidak boleh mendapat kelebihan atau kekurangan. Jadi jumlah barang atau jasa yang dipinjamkan harus dikembalikan dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya. Nah, dalam kegiatan hutang piutang tentu memiliki adab di dalamnya. Di sini saya akan memberikan adab hutang piutang menurut Islam. Yang pertama adalah para pemberi hutang tidak boleh mendapat keuntungan. Jadi ketika si peminjam itu meminjam uang sebesar 100.000 contohnya, maka si pihak pemberi hutang ini akan mendapatkan 100.000 kembali. Jadi tidak boleh lebih dari 100.000. Kemudian adab yang kedua adalah si peminjam uang atau peminjam barang ini harus sadar akan hutangnya. Jadi meskipun kita meminjam kepada seseorang yang ramah atau baik, kita tidak boleh menyepelekannya. Kita harus segera membayar atau mengembalikan utang. Kemudian adab yang ketiga adalah si peminjam meminjam uang atau harta dalam keadaan terdesak. Contohnya, ketika seseorang itu memiliki keluarga yang tiba-tiba terkena serangan jantung dan dia tidak memiliki uang untuk membayar ke rumah sakit, maka dia meminjam uang. Nah, itu termasuk keadaan terdesak. Kemudian adab yang keempat adalah si pemberi hutang dan yang meminjam hutang itu tidak boleh terjadi transaksi jual beli. Teman-teman,
Meskipun hutang piutang ini sebenarnya diperbolehkan, namun hutang piutang ini juga memiliki dampak negatif atau bahayanya. Yang pertama yaitu menyebabkan stres. Nah, kok bisa? Jadi ketika seseorang itu meminjam uang atau harta, kemudian dia tidak bisa mengembalikan harta atau uang tersebut, itu akan menyebabkan dia stres. Dia akan stres bagaimana untuk melunasi hutang tersebut. Kemudian yang kedua, merusak akhlak. Jadi sebenarnya hutang piutang ini termasuk kegiatan yang kurang disarankan, karena memang itu kita meminjam harta orang lain. Meskipun kita akan mengembalikannya, tetapi itu kita meminjam harta orang lain yang kita gunakan. Kemudian bahaya yang ketiga itu dihukum layaknya pencuri. Maksudnya ketika seseorang itu meminjam uang orang lain, maka orang-orang di sekitar itu akan merasa seperti dia memakai barang atau harta milik orang lain. Kemudian bahaya yang keempat yaitu tertunda untuk masuk surga. Karena memang sebenarnya kegiatan ini kurang baik, kurang disarankan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.